Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah untuk membedakan bahwasanya ini adalah seruan hawa nafsu atau seruan kebaikan, ilham kebaikan. Di saat kita punya cita-cita yang mulia, kita menginginkan sebuah kebaikan. Kita ingin sebuah kebaikan yang luar biasa, lalu kita berjuang untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Kita ingin tahu ini hawa nafsu yang mengajak atau ini adalah seruan dari ilham kebaikan atau semangat niat yang mulia. Maka cara membedakan sederhana, ada rumus yang sangat sederhana bahwa tujuan sebaik apapun kalau kita tempuh dengan cara yang tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu sebaliknya, tujuan yang baik jika kita tempuh dengan cara yang baik, biarpun kita belum sampai ke tujuan tersebut, Allah sudah memberikan pahala. Kalau pemahaman ini adalah kita pakai sempurna nanti, benar tujuan kita. Contoh, ada orang yang pengen jadi dokter misalnya, atau pengen jadi pejabat, apa sih, Pak Kuwu kayak bupati, wali kota. Ia berkata bahasanya tujuannya adalah mulia. Tujuannya adalah mulia, saya ingin menjadi pejabat, nanti saya akan merubah umat ini, saya ingin membuat, pokoknya segala yang ada sangkut pautnya dengan agama akan saya beresin, kemaksiatan akan saya bongkar, saya hancurkan semuanya. Tujuannya adalah sangat mulia. Dan berjuang dia untuk menggapai tujuan tersebut. Lihat, hawa nafsu atau bukan dia waktu ngomong seperti itu. Kalau memang di dalam menempuh kemuliaan tersebut dia melalui prosedur yang diridhoi oleh Allah, maka tanda itu adalah yang menyuruh bukan hawa nafsu. Sehingga dia akan menempuh jalan yang benar. Dan akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Jalan yang benar, prosedur. Pengen jadi dokter, bahasanya sih fardu kifayah. Untuk aku bisa menyelesaikan urusan apa? Umat, jadi menolong umat, fardu kifayah. Tapi di dalam perjalanannya dia menempuh ilmu kedokteran tersebut berpegang dengan syariat atau tidak. Kalau dia melakukan sesuatu yang haram, mungkin mulai dari nyogok waktu sekolahnya, kemudian di situ pun dia jarang sholat, memohon kepada apa pun jarang, maka omong kosong, omongan yang tujuannya tadi adalah bohong. Maka kalau Anda ingin tahu apa yang Anda kerjakan untuk menggapai tujuan yang mulia itu, Anda lihat. Di saat Anda ingin menggapai tujuan tersebut, apa yang Anda lakukan? Mulai dari rezeki Anda, misalnya sebuah tujuan yang membutuhkan tenaga. Tenaga butuh makan. Untuk bisa buat tenaga makan, tentu makannya ada yang halal. Karena dia ingat bahasanya, aku harus makan yang halal agar keluar energi yang bersih, karena aku ingin menggapai sesuatu yang mulia. Tidak usah jauh-jauh contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa saja hawa nafsu. Menuntut ilmu agar orang pinter. Kelihatannya sih khusyuk menghafal dan sebagainya. Pinter tapi ternyata di dalam hatinya itu hanya pengen disebut sebagai orang yang paling alim di dunia. Lihat, kalau orang tujuannya hanya untuk alim di dunia, lihat, dia menggosok sandal temannya, tidak pernah mal, ngambil duit orang lain, terserah, biaya pun tidak pernah mikir. Tapi kalau ada orang menuntut ilmu karena dia ingin selamat, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, tidak mau masuk neraka, lihat, mustahil dia mau makan yang haram. Karena apa? Makan haram adalah sebab masuk neraka. Di situ. Jadi bisa dilihat perjalanan menuju kemuliaan tersebut, dia kalau masih lempeng berpegang dengan syariat, kepleset sih iya, tapi balik lagi. Tapi kalau murni, nyekolahkan di pondok, tapi dari duit renten, waduh. Nah, insya Allah ini saya titipkan duit, saya rentenkan, yang sebulan kayaknya hasilnya 2 juta nak, buat kamu mondok nak ya. Waduh, ya nggak mungkin dia. Karena apa? Hawa nafsu itu semua mondoknya bukan karena pengen selamat yang sesungguhnya, tapi jelas dimasuki hawa nafsu. Kenapa? Dia itu bukan pengen selamat, tapi hanya pengen menuju sesuatu yang dia tidak sebutkan dengan lidahnya. Ada kebanggaan misalnya apa? Kebanggaan yang sifatnya duniawi itu. Jadi untuk mengecek bahwasanya kita saat ini menuruti hawa nafsu atau tidak, di dalam kita melaksanakannya itu, kita lebih berpegang kepada syariat atau tidak. Sama urusan sholat dan sebagainya. Sholat, ngaji bu, ke majelis Al-Bahjah dengan Buya Yahya, itu bisa hawa nafsu bu. Buktinya apa? Suami minta ditemani lagi sakit, saya nuntut ilmu karena Allah. Nuntut ilmu karena Allah.
Ya itu hawa nafsu, kelihatannya baik. Kayak begitu. Buktinya keluar jadi tidak. Atau seorang anak laki-laki yang gagah, ngaji, nangis kalau doa. Tapi ternyata Pak, ibunya ngomong, "Nak, malam ini nggak usah ngaji, nak. Umi sakit, ditemani." Ini saya sayang ketinggalan ilmu, Mi. Hawa nafsu nih. Benar Pak, karena dia menuju kemuliaan melakukan pelanggaran. Melakukan dosa, maka itu adalah hawa nafsu. Baik, inilah yang untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini adalah karena seruan ilham dari malaikat kebaikan atau ternyata itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah orang baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah, sering membantu kita tapi nggak sholat. Gimana orang semacam ini? Maka ketahuilah, tanda balas bekti Anda kepada orang tersebut adalah justru bagaimana orang tersebut bisa selamat juga di akhirat. Dia memberikan kepada Anda hadiah, Anda membalas hadiah duniawi kecil. Dunia dengan dunia. Bagaimana Anda bisa membalas dunia yang diberikan olehnya kepada Anda? Pertolongan itu kan duniawi. Menolong Anda, memberi hadiah kepada Anda sakit kasih obat, baik. Maka tanda bakti Anda kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda adalah bagaimana dia bisa selamat di akhirat nanti. Bimbing dia, bawa kepada kemuliaan, ingatkan kepada kebaikan. Mungkin ada keraguan, nggak enak saya nanti kalau saya ingatkan. Ini masuk bab namanya mudahin yang kami sebutkan tadi. Nggak mau ngingetkan takut nanti tidak ditolong lagi. Nggak mau ngingetkan nanti takut tidak dikasih hadiah. Nggak mau ngingetkan nanti tidak diajak makan bareng. Itu masuk dosa yang gede kita. Dan kemudian jangan suudzon kepada orang baik itu. Orang kalau ada manusia baik itu biasanya lembut hatinya. Maksudnya lembut itu nggak mudah emosi. Jadi yakinlah bahwasanya Allah bakal menolong Anda. Maka Anda sampaikan kebaikan. Kalau memang dia orang pada dasarnya baik, insya Allah kalau diingatkan asalkan caranya benar, dia tidak bakal mudah marah. Dia sudah baik kepada Anda, sering membantu dan sebagainya. Subhanallah, bagus, alhamdulillah sudah sering membantu, sering menolong kepada Anda. Tinggal Anda tingkatkan. Insya Allah kalau Anda ingatkan tidak bakal marah dia. Karena apa? Dia adalah orang yang baik dengan sesama manusia. Tapi kalau orang yang sudah dasarnya dengan manusia nggak baik itu paling susah diatur. Sama manusia nggak benar, buru-buru diingatkan. Tapi tetap kita harus berdoa, memohon kepada Allah. Anda wajib mengingatkan dia, karena Anda sudah mengambil kebaikan urusan dunia. Yang dikhawatirkan bukan saja dia masuk neraka, Anda termasuk menjadi orang mudahin, yaitu orang yang tidak bisa mengingatkan orang lain hanya karena kepentingan dunia Anda. Bahaya lagi. Jadi diamnya Anda tidak cukup. Kenapa Anda? Wah, kalau saya mengingatkan nanti tidak dikasih duit, itu bahaya lagi. Maka Anda harus bersemangat untuk mengingatkan dia. Dan jangan khawatir tentang berhentinya rizki. Sebab yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bagi yang belum mampu untuk melakukan itu semuanya. Dan karena memang betul-betul belum mampu. Mungkin karena orangnya memang sudah terbukti dia susah diingatkan. Permohonan di tengah malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang insya Allah bisa membebaskan kita daripada dituntut nanti di akhirat. Dituntut di dalam persahabatan. Jadi semua itu ada hak. Di dalam persahabatan itu ada hak. Makanya orang banyak teman itu susah, banyak tuntutan. Semuanya punya hak. Jadi sahabat Anda itu punya hak atas Anda. Anda harus penuhi. Haknya apa? Kalau dia salah, Anda mengingatkan. Jadi jangan dianggap remeh loh ya. Jangan dianggap gampang. Bersahabat itu punya kewajiban-kewajiban. Kalau saya bersahabat dengan 10 orang, berarti saya pun harus berani mengingatkan kepada 10 orang. Jadi semakin banyak sahabat, semakin banyak bertanggung jawab. Kalau Anda berteman dengan kambing dan kucing, aman, tidak bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya bertemanlah dengan anjing dan kucing di hutan sana. Tapi kalau Anda berurusan dengan manusia, lihat, anak bakal ditanya. Makanya kalau ada orang tidak punya anak, tidak bakal masuk neraka gara-gara anak. Ya. Tidak pernah, lihat, orang yang nggak punya tetangga tidak bakal ditanya oleh Allah gara-gara tetangga, tidak bakal masuk neraka gara-gara tetangga. Jadi manusia ini bakal ditanya, punya hak yang harus kita penuhi. Itulah. Maka kewajiban
Anda mendapatkan kebaikan dari dia khususnya, maka lebih wajib lagi karena dia sudah baik kepada Anda. Kenapa Anda tidak membalas kebaikannya dengan kebaikan yang abadi? Ingatkan dan jangan ragu untuk mengingatkan. Tapi ingat, semua dari upaya zahir kita di dalam mengajak kepada kemuliaan, jangan lupa dahulukan memohon kepada Allah supaya kita terbebas dari yang namanya hawa nafsu tadi. Ada orang dakwah semangat loh ya, wah ceramah, metode dakwah, penyampaian materi yang bagus, wah indah semuanya, tapi ternyata itu bukan karena Allah. Maka kalau begitu, Imam Nawawi mengingatkan, kalau Anda ingin mengajar kepada seseorang, tolong lakukan sholat 2 rakaat kalau bisa, dan doakan orang yang bakal engkau ajar sebelum Anda ngajar. Kalau perlu para ustadz sebelum hadir majlis di siang harinya, malam harinya sudah memohon kepada Allah, ya Allah, esok pagi aku akan hadir di majlis sana itu ya Allah, maka berikan bimbinganmu kepada mereka nanti ya Allah. Terus kita kadang sering sombong, ustadz yang dipikirkan adalah menyiapkan materi yang bagus, mengolah kalimat yang indah, dan gayanya pun kadang-kadang latihan barangkali begitu. Pokoknya bagaimana terpukau orang dengan ceramah saya, tapi dia tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nol, nggak dapat apa-apa.